Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vlog Abizar. Oke, pada video kali ini kita akan ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman ajukan di Instagramnya Abizar, yang mana pertanyaan-pertanyaan itu sebagian besar berkaitan dengan kewarganegaraan. Maka dari itu, judul video ini adalah pembahasan terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Oke, halo guys, balik lagi. Oke, kita akan mulai untuk sesi menjawab pertanyaannya. Jadi di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang aku rangkum dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Ya, pertanyaan pertama itu berbunyi, kakak pernah nggak mikir radikal? Jawabannya pernah guys. Aku pernah mikir radikal. Waktu itu aku nanya sama diri aku sendiri terkait negara kita. Apa Indonesia bisa bertahan jika seandainya korupsi terus-terusan semakin banyak dan merajalela di mana-mana? Aku pernah mikir radikal. Sebagai warga negara yang baik, menurut aku seseorang pasti pernah mikir radikal. Apalagi ngelihat kondisi bangsanya yang lagi dalam kondisi tidak stabil. Lanjut ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Ini berbunyi, menurut kakak, berapa lama NKRI akan eksis? Ya, menurut saya, berapa lama suatu negara dapat bertahan itu tidak ada yang tahu kapan pastinya. Akan tetapi kita dapat memperkirakannya dengan melihat kondisi keuangannya, kondisi pertahanannya, dan yang lain-lain. Gitu. Lanjut. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga ya. Apa Indonesia tetap ada dalam 20, 50, atau 100 tahun ke depan? Menurut aku jawabannya kurang lebih sama pertanyaan yang kedua. Jadi ada atau tidaknya, bertahan atau tidaknya suatu negara itu nggak ada yang tahu pasti. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri, dari yang kita lihat, di mana mindset warga negara kita yang masih menganggap remeh kasus kriminal, kemudian masih menganggap remeh dan enteng, bahkan merendahkan perempuan, kemudian lebih menyukai produk luar negeri, kemudian angka pengangguran yang semakin tinggi, hutang yang semakin banyak, kemudian tingkat kriminalitas dari rakyat biasa bahkan sampai pejabat pemerintahan dan juga pejabat satu lembaga negara juga semakin banyak. Aku rasa Indonesia nggak akan bertahan kecuali ada perombakan atau perubahan besar-besaran yang kita lakukan secara bersama-sama menuju ke arah yang lebih baik dan bisa bertahan. Baik, pertanyaan terakhir. Bagaimana pendidikan kewarganegaraan menghadapi tantangan masa depan yang tidak menentu? Oke, jawaban aku di sini, yang mana kita sudah tahu ya bahwa pendidikan kewarganegaraan ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu mengalami banyak perubahan melalui evaluasi, mengalami banyak mobilitas baik secara tujuan, orientasi, material, dan lain-lain. Kemudian karena PPKN ini sangat penting bagi penanaman kecintaan terhadap negara pada jiwa seseorang, maka pendidikan kewarganegaraan harus bisa menyesuaikan diri dengan dinamika yang terjadi pada setiap masa. Jika tidak, maka PKN tidak akan dapat membantu untuk mempertahankan keutuhan negara ini. Gitu. Oke, jadi itu dia tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah aku jawab. Mungkin ada dari teman-teman yang kurang sepakat dengan apa yang aku sampaikan tadi. Gak apa-apa, karena setiap orang punya pemikiran dan setiap orang punya pendapat yang beda-beda. Jadi juga mungkin ada yang teman-teman masih ingin diskusikan, langsung komen ya. Thank you. Ya guys, jadi itu dia tadi video pembahasannya. Semoga teman-teman suka. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang gak bisa aku jawab. Mungkin di next video ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di Vizar selanjutnya. Dadah!